setelah kita berdiskusi tentang 4 aliran filsafat yang diantaranya ada idealisme, eksistensialisme, realisme, dan pragmatisme. Nah, menurut kelompok kami memandangnya dari sisi relevan yang dipakai di tahun 2006, yaitu yang paling relevan adalah aliran filsafat pragmatisme. Karena kenapa? Karena yang pertama yaitu menyelamatkan kita dari overthinking. Dunia saat ini penuh dengan tuntutan untuk menjadi sempurna. Nah, jika kita terlalu terpaku pada idealisme, di mana segala sesuatu harus berjalan sesuai rencana, ideal, tanpa cacat, dan sesuai teori, kita akan mudah stres dan frustasi saat realitas di lapangan tidak sejalan. Pendekatan pragmatis mengajarkan kita untuk menurunkan ego dan bertanya dengan fasilitas waktu dan energi yang ada sekarang, apa hal terbaik yang bisa kita eksekusi. Ini membuat kita tetap bergerak maju daripada terjebak dalam ekspektasi. 2. Fokus pada solusi bukan sekedar teori atau debat. Dalam rapat organisasi atau diskusi akademis, seringkali waktu habis hanya untuk memperdebatkan konsep yang terdengar keren, tetapi sulit diwujudkan. Pendekatan pragmatisme langsung memotong kompas ke pertanyaan, apakah rencana ini bisa dijalankan? Apa manfaat nyatanya bagi orang banyak? Nilai dari sebuah ide tidak dilihat dari seberapa indahnya ide itu di atas kertas, melainkan dari efektivitasnya saat dipraktikkan. Yang ketiga adalah mengajarkan fleksibilitas dan daya adaptasi atau agility, yang dimana perubahan tren, teknologi, dan sistem saat ini terjadi dalam hitungan bulan bahkan minggu. Rencana yang kita susun di awal tahun bisa saja sudah tidak relevan dan tidak lagi relevan lagi di pertengahan tahun. Pendekatan pragmatis tidak kaku, jadi aliran ini melihat kebenaran dan strategi sebagai sesuatu yang dinamis. Jika sebuah metode sudah tidak membuahkan hasil atau tidak lagi work, seorang pragmatis dengan cepat mengevaluasi, memutar haluan, dan mencoba cara baru tanpa merasa kehilangan harga diri. Dan yang terakhir, keempat, yaitu menghargai proses belajar dari kegagalan. Pragmatisme memandang kegagalan bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai data baru. Ketika sebuah program kerja atau proyek tidak berjalan sesuai rencana, pragmatisme mendorong kita untuk melihatnya secara objektif. Mana bagian yang tidak berfungsi, bagaimana cara memperbaikinya besok pagi. Kita membentuk mentalitas yang tangguh dan tidak mudah menyerah. Nah, setelah kita membahas materi tentang pragmatisme, berikut adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulan singkat untuk kehidupan kita yang sekarang yaitu di era modern yang serba cepat dan penuh perubahan ini, pragmatisme itu adalah alat bertahan hidup yang paling logis untuk kita sekarang ini. Karena aliran ini kan mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam overthinking atau ekspektasi yang terlalu idealis lah bilangannya, melainkan fokus pada solusi nyata. Jadi seperti itu kesimpulannya. Terima kasih. Sekian pembahasan dari kelompok kami tentang materi pragmatisme. Salah hilap minta rela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.